Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 8. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Karena kalian bertemu dengan Bu Meli, kita akan belajar tentang pembentukan bayangan pada cermin. Kita akan bahas pada cermin datar dan pada cermin cekung terlebih dahulu. Jadi tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Cahaya dan alat optik. Materinya pembentukan bayangan pada cermin. Untuk kompetensi dasar 3.12 dan 4.12, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik, serta menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan juga lensa. Indikator dan tujuan pembelajaran. Indikatornya 4.11.1 menjelaskan pembentukan bayangan pada cermin datar dan cermin lengkung, serta tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ, diharapkan siswa dapat menjelaskan pembentukan bayangan pada cermin datar dan cermin lengkung. Pembentukan bayangan pada cermin. Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Untuk yang pertama, kita bahas dulu pembentukan bayangan pada cermin datar. Perhatikan gambar 11.10, gambar pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada saat menentukan bayangan pada cermin datar, titik bayangan adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul. Bayangan bersifat nyata apabila titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang konvergen atau mengumpul. Sebaliknya, bayangan bersifat maya bila titik potongnya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang divergen atau menyebar. Bayangan bersifat maya jika bayangan dibentuk di belakang cermin. Sedangkan jika di depan cermin, maka bayangan akan bersifat nyata. Bayangan yang dihasilkan pada cermin datar bersifat maya, dibalik, dan sama besar. Menentukan jumlah bayangan jika dua cermin datar membentuk sudut. Persamaan yang digunakan adalah N sama dengan 360 per alfa dikurangi 1. Keterangannya, N adalah jumlah bayangan yang dibentuk, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 90 derajat satu sama lain. Berapakah bayangan benda yang terbentuk? Kira-kira berapa bayangannya? Nah, kita pakai rumus persamaan ya dalam menentukan jumlah bayangan. Rumus persamaannya N sama dengan 360 per alfa dikurangi 1. Dan yang diketahui di dalam soal bahwa alfanya atau sudut alfa yang dibentuk adalah sudut 90 derajat. Jadi N sama dengan 360 per 90 dikurangi 1. 360 dibagi 90 sama dengan 4, dikurangi 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi jumlah bayangan yang dibentuk adalah 3. Selanjutnya kita bahas cermin cekung. Bagian-bagian pada cermin cekung. Cermin cekung mempunyai fokus yang bernilai positif. Bagian-bagiannya kalian bisa lihat di gambar 11.12, penampang melintang cermin cekung. Nah, cermin cekung terdiri dari sumbu utama, yaitu adalah garis, ya, sumbu utama. Terus ada depan cermin, ya, yang di bagian P dan O, dan ada belakang cermin yang di bagian biru. Warna biru. Nah, cermin cekung memiliki F atau titik fokus dan M atau pusat kelengkungan
O. Pusat pertemuan antara cermin dengan sumbu utama atau titik tengah. R. Jari-jari kelengkungan cermin dari O ke M, dan F kecil adalah jarak fokus. Nah, untuk cermin cekung terdapat 4 buah ruang. Ruang pertama merupakan ruang dari F ke belakang cermin. Kemudian ruang kedua adalah dari R atau jari-jari ke F. Dan ruang ketiga adalah bagian dekat sumbu utama. Sedangkan di ruang keempat adalah di belakang cerminnya. Cara untuk kita menentukan sifat bayangan pada cermin cekung itu ada 3 cara. Yang pertama, dengan menggunakan sinar istimewa. Yang kedua, dengan menggunakan dalil esbah. Dan yang ketiga adalah dengan persamaan matematis. Kita akan pelajari satu persatu. Cara menyatakan sifat bayangan pada cermin cekung yang pertama dengan menggunakan sinar istimewa. Sinar istimewa pada cermin cekung yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu pula. Gambar benda berada pada jarak lebih dari R. Ini gambarnya, ya. Maka sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata karena dia berada di depan cermin. Kemudian terbalik dan diperkecil. Gambar benda di titik fokus. Bayangan yang dihasilkan adalah tak terhingga. Selanjutnya, gambar benda berada di antara cermin dan F. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya karena berada di belakang cermin, serta tegak dan diperbesar. Selanjutnya, menentukan sifat bayangan dengan dalil esbah. Dalil esbah. Konsepnya adalah R benda ditambah dengan R bayangan sama dengan 5. Dalil esbah bertujuan untuk menentukan sifat bayangan benda yang dihasilkan. Jika R bayangan sama dengan 2 atau 3, maka bayangan di depan cermin. Jika R bayangan sama dengan 4, maka bayangan di belakang cermin. Jika bayangan di depan cermin, maka bayangan nyata dan juga terbalik. Dan jika bayangan di belakang cermin, maka bayangannya maya dan tegak. Jika R bayangan lebih dari R benda, maka bayangannya diperbesar. Dan jika R bayangan kurang dari R benda, maka bayangannya diperkecil. Perhatikan contoh soalnya. Jika benda berada pada ruang 2, maka tentukan sifat bayangan dengan dalil esbah. Ya, ada ruang 1, 2, dan 3. Nah, bayangannya berada pada ruang 2. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah mencari ruang bayangannya terlebih dahulu. Jadi, dari konsep R benda ditambah R bayangan sama dengan 5, kita bisa dapat R bendanya, ruang bendanya itu 2, kita isi 2, ditambah R bayangan sama dengan 5. Jadi 2 ditambah R bayangan sama dengan 5. Jadi R bayangannya sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi ruang bayangannya di ruang 3. Kemudian karena ruang 2 terletak di depan cermin, maka sifat yang dibentuk adalah nyata dan terbalik. Lalu kita perhatikan dia diperbesar ataukah diperkecil. Kita bandingkan R-nya, ya. R bayangan ternyata lebih besar daripada R bendanya atau ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, ya. Karena ruang bayangannya itu 3, sedangkan ruang bendanya hanya 2. Maka, ya, R-nya adalah diperbesar. Jadi, jawaban lengkapnya adalah sifat bayangan dengan dalil esbahnya yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, menyatakan sifat bayangan dengan persamaan matematika, yaitu persamaan cermin cekung. Persamaannya,
Yang pertama ada 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ya, S aksen itu ada tanda petiknya di atas. Kemudian M sama dengan H aksen dibagi H. Dan M sama dengan tanda mutlak S aksen dibagi S. Ya, itu ada mutlak. Mutlak S aksen dibagi S. Ya, kalian lihat di situ ada tanda mutlak. Ya, tanda mutlak berarti semuanya bernilai positif ya. Misal ada negatif 3 dibagi 1, kalau ada tanda mutlaknya maka hasilnya akan tetap 3, bukan negatif 3. Karena ada tanda mutlak itu tadi. Jadi negatifnya diabaikan. Nah, cermin cekung fokusnya itu bernilai positif. Untuk keterangannya, F kecil itu adalah jarak fokus, satuannya cm. M besar adalah perbesaran cermin. S adalah jarak benda ke cermin, satuannya cm. H adalah tinggi benda. S aksen adalah jarak bayangan ke cermin, satuannya cm. Dan H aksen adalah tinggi bayangan. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. S aksen itu nilainya positif, maka itu nyata dan terbalik. Posisi bayangan di depan cermin. Jika S aksen nilainya negatif, maka bayangannya maya dan tegak. Posisi bayangannya ada di belakang cermin. Kemudian jika H aksen nilainya positif, maka bayangannya nyata dan terbalik. Jika H aksen nilainya negatif, maka bayangannya maya dan tegak. Dan jika M kurang dari 1, maka bayangan itu diperkecil. Jika M lebih dari 1, bayangannya diperbesar, dan jika M sama dengan 1, maka bayangannya sama besar. Oke, selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk, perbesaran bayangan, dan sifat bayangan yang dibentuk. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Yang diketahui jarak benda atau S-nya sama dengan 10 cm. Ya, itu ada di ruang 2. Kemudian, jarak fokus cerminnya 6 cm. Yang ditanyakan adalah S aksen, M, dan sifat bayangan yang dibentuk. Kita jawab dulu yang pertama A, S aksennya. Kita pakai rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ya, F-nya adalah 6, maka 1/6 sama dengan S-nya adalah 10. Berarti sama dengan 1/10 ditambah 1/S aksen. 1/6 positif 1/10 dipindah ruas ke kiri jadi negatif 1/10 sama dengan 1/S aksen. Jadinya kita buat persamaannya ya. Untuk penyebutnya kita jadikan 30 semua. Jadi 5/30 dikurangi 3/30 sama dengan 1/S aksen. Ketemunya 2/30 sama dengan 1/S aksen. Ya, kita kalikan silang. 2S aksen sama dengan 30. 30 kali 1. Ya, kemudian S aksennya diperoleh 30 dibagi 2. Jadi S aksennya adalah 15 cm. Karena S aksen bernilai positif, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata dan terbalik, serta bayangannya ada di depan cermin. Itu untuk yang A ya. Kemudian untuk yang B, dicari M-nya. Maka M sama dengan mutlak S aksen per S. Ya, S aksennya tadi ketemu 15, ya, kita langsung masukkan saja 15. Kemudian S-nya 3, ya, jadi 15 dibagi 3 sama dengan 3 kali perbesaran. Karena M bernilai lebih dari 1, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah diperbesar. Jadi, sifat bayangan yang dibentuk untuk contoh soal ini adalah pada cermin cekung adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, jadi itu materi kita tentang pembentukan bayangan pada cermin ya. Tadi kita sudah bahas pembentukan bayangan pada cermin datar, dan yang kedua adalah pembentukan bayangan pada cermin cekung. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas pembentukan bayangan pada cermin cembung.
Oke, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di kehidupan kalian dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih, Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.